Kita segera mulai ya, tanpa musik hari ini ya. Kita mau nyanyi lagu Besarlah Allahku. How great thou art. Besarlah Allahku, bila satu dua ya, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa ya. Saya minta Ibu Susan pimpin kita mendoa ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, terpuji nama Kau ya Tuhan. Dan mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, yang Kau tuliskan dan mengangkat yang sukacita Tuhan. Kami boleh melihat alam ciptaan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami sudah hadir, berkati setiap kami dengan urapi kami dengan firman-Mu Tuhan yang tulus, yang boleh membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Saud dan kami semua yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Dengar doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Aku memuliakan Tuhan. Lagunya bisa ya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Sekali lagi. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ya, aku memuliakan Tuhan. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah ciptaan yang mulia. Ya. Jadi kita ini adalah ciptaan yang mulia. Itu sebabnya ciptaan yang mulia memuliakan nama Tuhan. Kita lihat pemandangan bagus ya. Ini parknya luas sekali. Jadi mereka datang juga. Sorry, banyak yang tersesat tadi ya. Ada yang ke sana. Cuma saya ada pasang itu Oxford dan Bacon. Mestinya patokannya itu aja, Oxford Bacon gitu ya. Banyak gunung di sini. Kita menyanyi lagu biar gunung-gunung beranjak ya. Bisa nyanyi mestinya ya.
Biarpun gunung-gunung beranjak, 1, 2, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bergoyang, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, ya, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ya. Amin, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tak mengasihi kita. Sekali lagi ya, biarpun, kita bangkit berdirilah biar semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, mau tepuk tangan boleh. Dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita mau doa ya, doa syafaat ya. Kita mau doa untuk banyak hal ya. Masukkan juga doa untuk Peter yang ulang tahun hari ini ya. Mau minta kesediaan Ibu Betty, bawakan dalam doa ya. Ya, di tempatnya gak apa-apa. Doakan juga untuk Jessica, kemarin dia ulang tahun juga, biar Tuhan berkati dia. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We bless you, Lord. We give you the glory and honor, for you are worthy. You are great and mighty. You are marvelous and miraculous. You are the King of kings and the Lord of lords. You are the creator of this universe. And you create each and one of us here, Lord. And we are thankful, we are so grateful unto you. For you create us for yourself. You want us to be your children. And you want to be our God. And we are so thankful and grateful for your presence in our midst, because you have promised in your word, which says that 2 or 3 gather together in one accord, you will be present in our midst. And we are so thankful and grateful unto you. I pray that you will reach down and touch each and one of us here, so that we might be able to feel your mighty presence in our midst. Thank you, Abba Father, for especially today as we celebrate Peter's birthday and also Jessica's birthday. I pray that, Lord, as you have blessed them abundantly in and through their daily life and into their life, Lord. I pray that you continue to minister to each and one of them. Meet their needs and grant their desire, their heart, as they are faithfully serving you. Lord, we thank you, we praise you, and we bless you, Lord. We believe by faith in the name of Jesus, they receive the answer. They receive a touch from you. They receive a anointing and blessing
which bring them closer to you each day. Thank you, Abba Father. Thank you especially for today, for everybody that's been presented here, Lord. I thank you for bringing us together and grant us journey mercy to reach this very place. This beautiful place that which you have created. And Lord, help us that as we enjoy your creation, as we enjoy your presence, that may your name always be glorified in and through each and our heart, in and through each and our life, Lord. Oh, we thank you, Abba, Father. We praise you and we bless you. As God, we pray as your presence here, Lord. I pray that you will anoint each and one of our mind to be able to be receptive of your words, which is going to be preached but by Pastor South, Lord. And I pray that you will open up our spiritual mind and understanding so that we might be able to comprehend your word, to be able to be doers of your word, Lord. Thank you, Abba Father. We have experienced such a great miracle, signs and wonders in our life because you are a miracle working God. And Lord, I pray that through your word, you are going to minister to each and one of us to meet our needs and also minister to our heart and minister to those who are not well, not feeling well. Reach down and touch each and one of us. And I pray, Father, as your presence be revealed in our midst, that, Lord, I pray that you will bring life to your word that Pastor South is going to preach for. And thank you, Abba Father. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Yang hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Hidupkan firman itu Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu itu supaya kami boleh mengalami mujizat dan tanda-tanda yang ada di dalam firman itu. Untuk menguatkan kami, membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan supaya kami boleh menjadi sinar dan yang terang yang membawa orang-orang dekat kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami. Dan kami diciptakan untuk menyenangkan Engkau. Dan Tuhan, tolong Tuhan, beritahu kami apa yang Engkau mau kami menyenangkan Engkau. Dan juga Tuhan urapi juga lagu-lagu yang kami naikkan sebagai penyembahan, sebagai rasa terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya itu yang Kau terima untuk Kau sendiri. Dan terima kasih untuk berkat yang kelimpahan yang sudah Kau curahkan kepada kami satu persatu dan keluarga juga. Terima kasih ya Tuhan hari ini. Terima kasih kami akan melihat mujizat dan tanda-tanda dalam kehidupan kami mulai hari ini dan selama-lamanya Tuhan. Di mana nama-Mu akan dipermuliakan melalui perjalanan hidup kami dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga pada hari ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau Tuhan membawa orang-orang yang datang ke sini Tuhan, grant them journey mercy supaya mereka tidak nyasar Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan kehadiran-Mu yang begitu nyata di tempat ini. Jamahlah hati kami satu persatu. Bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu dan urapi firman itu supaya firman itu berbicara dan juga membawa sukacita ke dalam hati kami dan kami akan mengalami sukacita damai sejahtera yang tidak terhingga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita akan persiapkan hati dengarkan firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita lihat lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atau segala masa. Allah ku maha kuasa.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa menciptakan seisi dunia, hapus segala masalah. Allah ku maha kuasa. Saudara, selamat datang, selamat bersama-sama kita di sini bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini saudara, kita akan renungkan firman Tuhan yang saya beri judul Ciptaan Allah yang mulia. Ciptaan Allah yang mulia. Saya ambil di dalam Alkitab Mazmur 8 ayat 4 sampai 9. Kalau saudara ada Alkitab bisa buka Mazmur 8. Kalau nggak ada, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 8 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bahwa manusia disebut ciptaan yang mulia. Ya. Di sini dikatakan bahwa manusia merupakan ciptaan yang mulia. Mazmur 8 ya. Ayat 4, Mazmur 8, ayat 4. Saya bacakan buat kita semua. Jika aku melihat langitmu, ini lihat langit ya, buatan jarimu. Ini sekarang nggak kelihatan, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Maka pemazmur bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya apa? Hampir sama dengan Allah, yang telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca. Pakailah kami Tuhan, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami di suasana luar ini, biar kami boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Mazmur 8 ini menyoroti bahwa manusia itu, kita, ciptaan yang mulia. Jadi kita ini ciptaan yang paling top. Tuhan menciptakan banyak macam. Dia ciptakan bulan dan bintang, menciptakan pohon-pohon, menciptakan lautan, menciptakan bunga-bunga, binatang dan sebagainya. Tapi urutan mereka itu semuanya lebih rendah daripada apa? Daripada manusia. Nah, jadi maka ada pertanyaan, mengapa engkau begitu mengindahkan manusia itu? Ada 5 tanda kita disebut ciptaan yang mulia. Jadi 1, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini, saya, wajah kita, itu kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita begitu, itu manusia begitu sempurna, diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Jadi kalau kita melihat kaca, kalau kita percaya Allah itu baik, maka kita harus lihat, oh itu yang di depan itu mirip Allah, mesti baik juga gitu. Jadi malu kalau kita jahat lihat kaca, masa Allahku jahat gitu ya. Kita kalau suka ngomong kotor misalnya lihat kaca, masa Allahku ngomong kotor gitu ya. Kita kalau suka
ngomong orang. Dia kata, masa Allahku suka ngomong orang. Jadi itu menggambarkan ciri khasnya. Kalau kita sadar Allah kita itu baik, maka wajah kita itu digambarkan, di sini dikatakan menurut gambar. Kejadian 1:27. Waktu Allah menciptakan manusia, diciptakan serupa dengan dia, gambarnya, bentuknya. Cuma manusia jatuh ke dalam dosa, maka hilang kemuliaannya gitu. Hilang kemuliaannya. Karena dosa membuat orang malu, dosa membuat orang tidak berani angkat kepala gitu ya. Itu kan ada pemungut cukai dan orang Farisi sama-sama ke bait Allah. Dia itu saking rasa berdosa pemungut cukai, dia gak berani lihat ke atas. Dia tunduk begitu, pukul-pukul dadanya lagi. Aku orang berdosa, malu dia, malu. Orang berdosa itu malu ya, gak berani ketemu orang. Jadi kalau kita hidup gak berdosa ya jangan malu gitu ya. Jangan apalagi datang kepada Tuhan, tidak boleh malu ya. Yang kedua, manusia itu sebagai ciptaan yang mulia, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan engkau itu melebihi segala binatang. Ya. Jadi apa? Mengelola ciptaan lain. Kita ditugaskan, manusia ditempatkan di Taman Eden itu mengelola, menguasai baik pohon-pohon, binatang, semua dikuasai oleh manusia. Ya, diatur oleh manusia. Tuhan sudah perintahkan kalau seperti seorang presiden sebagai mandataris, dia punya kuasa mandat untuk mengatur semuanya itu. Pohon-pohon, makanya kita manusia itu dengan pohon begini, itu kita lebih tinggi daripada dia. Cuma ada orang yang belum percaya Tuhan masih anggap pohon itu lebih hebat daripada dia, yang disembah pohon. Nanti bulan dianggap lebih hebat daripada dia, yang disembah bulan. Matahari lebih hebat, yang disembah matahari. Ya, jadi semua begitu. Itu berarti dia itu menganggap dirinya itu lebih rendah. Padahal hari ini orang sudah naik ke bulan. Ya, orang sudah di Tiongkok katanya sudah diciptakan matahari dan sebagainya. Kemudian manusia memiliki kemampuan berpikir. Jadi manusia itu luar biasa. Dia berpikir begitu luar biasa sekali. Ya, jadi kalau dulu kita pikirnya kalau dulu kita pergi kemana-mana mungkin belum ada sepeda motor, naik sepeda. Sekarang ada motor. Ada mobil. Mobilnya juga tanpa supir bisa gitu ya. Jadi datang nggak kesasar. Tanpa supir sudah bisa datang ya. Kemudian apa lagi? Ada pesawat. Bisa terbang. Ada kereta api. Di Tiongkok ada kereta api cepat. Indonesia juga ada satu. Jakarta ke Bandung cepat, setengah jam sampai katanya. Ya. Cuma saya belum pernah naik ya. Ibu kita dari Indonesia mungkin sudah naik ya. Ibu Benadet ya. Kalau ya, cepat sekali sudah sampai ke Bandung, ya. Jadi kemampuan berpikir luar biasa. Sekarang juga apa-apa bisa dikerjakan oleh internet. Namanya AI, bukan AI-nya tante, bukannya AI gitu ya. Ya, artificial intelligence gitu. Jadi sangat canggih sekali yang bisa menciptakan apa saja cepat. Saudara mau nyanyi lagu apa, tinggal masukkan. Dia ciptakan lagu untuk kita gitu. Ya, gampang sekali. Padahal orang ciptakan lagu itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini AI bisa gitu. Mau apa saja bisa gitu. Kemudian AI juga mampu berkomunikasi dengan kita. Tinggal dipencet, tanya namamu siapa gitu. Dia bisa bilang begitu. Ya. Lalu apa? Manusia itu juga punya kelebihan. Sebagai ciptaan yang mulia, kita mampu berkomunikasi dengan Allah. Kita kalau ada apa-apa, ada kesulitan, datang kepada Dia. Ngomong. Kalau kita ngomong pada manusia, manusia belum tentu memaklumi kita. Manusia kadang-kadang bisa salah pengertian. Manusia kadang-kadang tidak bisa terima apa yang kita ngomong. Tapi datang kepada Tuhan.
Tuhan akan bisa menerima kita apa adanya gitu. Kalau manusia menerimanya apa-apanya gitu ya. Ya, harus ada apanya gitu, baru diterima. Kalau tampilan kita mungkin, apalagi kalau waktu winter ya, kita pakai baju kan, jaket banyak, topi segala macam ya. Kita ke supermarket, orang yang jaga itu takut, pikir kita homeless. mau apa gitu, bisa jadi gitu ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi, tapi Allah gak gitu. Dia mampu, kita mampu komunikasi dengan dia. Waktu kita sendiri ya. Kadang-kadang ada orang bilang, saya kalau malam susah tidur. Jadi mau ngapain ya? Ya berdoa pada Tuhan. Lu ajak ngomong temen, berarti bangunkan teman gitu ya. Ajak orang lain ngomong, lah orang lagi tidur. Ya ngomong sama Tuhan. Tuhan itu gak pernah tidur. Jadi ngomong sama dia aja. Sampai pagi ngomong sama dia, gak bisa tidur sampai pagi ya. Ngomong sama dia pagi. Bagaimana caranya? Ya baca Alkitab. Bagaimana caranya? Doa kepada dia. Ini kita bisa mampu komunikasi. Ngomong segala kesulitan kita. Segala masalah kita serahkan pada dia. Itu kita sebagai ciptaan yang mulia. Kita punya kesempatan untuk ngomong. Lalu sebagai ciptaan yang mulia, bagaimana lagi? Kita itu punya kehendak bebas. Ya. Tapi tanggung jawab. Kita bebas melakukan apa saja, tapi harus tanggung jawab pada Tuhan. Kita tidak dilarang oleh Tuhan, tapi harus lakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kadang kan ada orang tua yang ini dilarang, itu dilarang, anaknya semua nggak boleh. Akhirnya dia bingung sendiri, nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Kebanyakan menurut survei anak-anak yang demikian, dia diam-diam melakukan sesuatu tanpa kasih tahu orang tuanya. Kita juga mungkin demikian waktu dulu ya. Papa kita begitu begitu perhatikan kita, atau mama begitu ketatnya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kenalan sama laki-laki nggak boleh, kalau yang perempuannya ngomong sebentar nggak boleh, orang datang ke rumah nggak boleh ditelepon, apalagi nggak boleh, dan pergi lagi nginap di tempat lain nggak boleh. Akhirnya si anak pakai cara, bagaimana caranya supaya saya bisa lakukan, bohong ya. Mungkin dia bisa lakukan dan sebagainya. Tapi saudara, firman Tuhan katakan manusia punya kehendak bebas. Tapi lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan larang itu bukan berarti dia jahat pada kita. Justru dia baik kepada kita. Ya. Apalagi saudara, tadi saya katakan, coba kita kembali kepada Mazmur tadi ya. Mazmur 8 tadi mencatat, dikatakan, ya Tuhan, betapa mulia namamu. Jadi kalau dilihat langit buatan jarimu, dikatakan, siapakah aku ini? Begitu engkau hargai Tuhan. Bahkan kalau kita di mata Tuhan mungkin seperti debu yang satu atau semut yang gak kelihatan nih gitu. Kita di atas sana, Tuhan Allah di atas sana. Kita gak ada artinya apa-apa. Tapi dihargai. Dia kirim anaknya yang tunggal. Namanya Yesus, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menggantikan kita. Itu manusia. Begitu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau manusia itu begitu berharga, berarti saya dan saudara mesti menghargai hidup kita. Bagaimana saya bisa menghargai hidup kita? Ya mungkin caranya kalau dia mau hidup sehat, yaitu tidur teratur, makan yang teratur juga gitu ya, ditambah dengan mungkin olahraga dan sebagainya ya. Harus senang, happy, bertamasya, kadang-kadang kerja juga teratur. Tidak kerja banting tulang pagi, siang, malam, besok, minggu, semuanya agak dia ada atur waktunya supaya ada waktu istirahat. Jadi di sini dikatakan kita menghargai diri kita. Karena apa? Karena Tuhan itu menghargai kita. Diciptakan kita itu berharga. Harga kita ini berapa sih? Coba Pak Andreas, harga kita itu berapa kira-kira? Hah? Gak ada nilainya, saking besar harganya tak terhingga. Suatu hari seorang anak ditanya, kamu kan
perlu uang. Kamu mau minta berapa, aku kasih kepadamu. Tapi dengan syarat kamu harus mati. Dia gak mau. Bahkan seluruh uang dikasih banyak sekali, harus mati, gak mau. Maka firman Tuhan katakan, apa gunanya engkau dan saya memiliki segala harta di dunia ini, tapi kehilangan nyawa? Itu berarti nyawa kita itu sangat berharga. Tapi kalau sudah mati gak berharga. Manusia itu kalau sudah mati, sudah jadi bangkai, gak berharga lagi. Babi masih berharga, maaf, jadi sate ya. Manusia gak berharga lagi. Itu sebabnya waktu hidup ya harus kita menghargai. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Alkitab ayat 6 mengatakan membuatnya hampir sama dengan Allah. Saking berharganya hampir sama dengan Allah. Dia mahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dikasih mahkota. Dan satu lagi ayat 7 dikatakan engkau membuat dia berkuasa. Jadi ada kata kuasa ya. Atas apa? Atas buatan tanganmu. Jadi setiap yang diberikan, yang dibuat oleh Tuhan, itu dikuasai oleh manusia. Manusia berkuasa untuk mengaturnya. Apa saja? Di sini dikatakan apa? Kau letakkan domba-domba, lembu sapi, sekalian binatang, burung-burung di udara, ingat ikan di laut, dan badai lautan. Semuanya itu di bawah kakimu. Jadi hari ini sebagai orang percaya tidak ada lagi menyembah dewa lautan, nggak ada. Dewa pohon nggak ada, apalagi nggak menyembah lagi dewa gunung, nggak ada gitu. Yang ada kita harus taklukkan gunung. Mari kita naik gunung jalan-jalan. Habis ini bisa pergi ke atas, jalan kaki misalnya bisa, boleh. Kita menaklukkannya. Laut juga kita menaklukkannya. Jadi kita begitu berharga. Maka pemazmur tutup dengan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi namanya sangat mulia di seluruh bumi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Sebenarnya kita manusia itu berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita orang berdosa. Nilai sudah jadi sampah. Tapi Tuhan Allah datang seperti orang yang pemulung, dia pungut-pungut sampah. Jadi kita itu sebagai sampah. Tadi ada orang yang ambil-ambil sampah situ, ambil botol, diambil-ambil, dipilih yang bagus, diambil-ambil. Kita seperti botol-botol itu yang sudah dibuang orang, yang sudah seperti sampah. Tapi diambil Tuhan kembali. Begitu Tuhan sayang pada kita, diambil kembali, mau dipelihara kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita di sorga nanti bersama dengan Dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pakailah hidup kita itu dengan sebaik-baiknya selama kita hidup. Ya, kalau kita sebagai anak masih punya orang tua, cintailah mereka selama masih mereka hidup gitu ya. Ya di sini mungkin nggak banyak yang punya orang tua ya. Kalau saya masih punya papa. Lalu kalau misalnya kita masih punya orang yang dekat dengan kita yang bisa dihormati, ya hormatilah, hargailah. Kalau bisa damai, secepatnya berdamai. Ya, karena waktu kapan kita tidak tahu. Ya, semua orang punya problem, semuanya punya masalah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang bersandar pada Tuhan, yang merasa hidupnya berharga, masalah apapun ada dalam dirinya, dia tetap akan serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Saking berharganya, Engkau mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Kami tidak bisa balas dengan apapun Tuhan. Namun Tuhan, kalau kami masih hidup diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan,
untuk membalas kasih-Mu yang walaupun gak bisa kami balas, tapi paling sedikit pakailah kami Tuhan untuk melakukan yang sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa, beri kami kesempatan untuk ambil waktu ceritakan pada orang lain bagaimana kasih-Mu. Berikan kami waktu, keberanian juga untuk menceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Semua nyanyi. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gerayang beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau minta Ibu Naomi doa untuk doa persembahan ini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa, kalau Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk datang mendengar firman-Mu, di mana kami bisa bersekutu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini adalah satu anugerah yang tak terhingga bagi kami. Dan terima kasih ya Bapa, karena kami masih diingatkan untuk berbagi dengan sesama kami, di mana pada siang hari ini kami bisa mengumpulkan persembahan Tuhan yang tidak seberapa, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami beri keluar dari hati yang terdalam dari hati kami. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk pelebaran kerajaan di muka bumi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita mau terima berkat Tuhan ya. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, menyertai kesehatan kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita, dan kerohanian kita, cinta kita pada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai. Demikianlah Anda telah mengikuti ibadah bersama Gereja Cornerstone di San Francisco. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Anda telah mengikutinya. Bila Anda tergerak untuk mensupport pelayanan di Cornerstone San Francisco, persembahan dapat diberikan melalui Zelle 415
813-9772. Demikian juga setiap minggu pertama kita mengumpulkan pengembalian perpuluhan dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu program yaitu program beasiswa anak-anak sekolah. Kita setiap tahun mensupport ada 4-5 orang anak-anak sekolah. 2025 kita rencanakan akan support 5 orang anak-anak sekolah selama 1 tahun bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pengumpulan support beasiswa ini setiap minggu pertama. Saudara boleh sampaikan melalui Zelle 415-813-9772. Dan persembahan ini akan diserahkan pada bulan Maret atau April 2025. Jadi saudara setiap bulan boleh serahkan, kita ibaratnya kumpullah sedikit demi sedikit sampai kita rasa sudah cukup, maka kita akan serahkan. Sekali lagi terima kasih untuk selama ini saudara telah mendukungnya. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Ibadah di gereja Cornerstone 501 Cambridge Street, San Francisco. Terima kasih.